Rakyat jelas menginginkan adanya perubahan dari suatu pemilihan. Kalau tidak ada perubahan, tentu tidak ada gunanya pemilihan. Karena itu, kehadiran Anies Baswedan sekarang ini memang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat sebagai tokoh pembawa perubahan. Kalau kepemimpinan Joko Widodo selama hampir 10 tahun ini telah dirasakan oleh rakyat, tentu rakyat menginginkan ke depan ini nuansa kepemimpinannya tidak lagi nuansa Joko Widodo, tapi sudah nuansa baru yang merupakan nuansa perubahan. Dengan demikian, rakyat harus memantau jalannya perpolitikan sekarang. Rakyat harus mewaspadai skenario untuk membuat hanya 2 pasangan calon saja yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 nanti. Ini perlu diwaspadai oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Tak lupa saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, upaya untuk menjadikan pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 menjadi 2 pasangan calon saja semakin tampak begitu serius keinginan itu hendak dicapai. Keinginan untuk hanya 2 pasangan calon saja itu tampaknya makin hari semakin sepertinya tidak lagi merasa malu untuk mengedepankannya, untuk memperjuangkannya. Kendati pun rakyat tentu menolak langkah seperti ini. Kenapa rakyat menolak? Karena ini sama saja dengan upaya untuk mengkerdilkan demokrasi di Republik ini. Kita tahu bahwa sekarang ini dari 3 tokoh yang tampak bakal maju nanti menjadi calon presiden Republik Indonesia, sepertinya saat ini ketiga calon itu telah sama-sama ada pendukung yang begitu kuat untuk menjadikannya calon presiden. Kita tahu bahwa ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto identik dengan calon atau bakal calon yang berasal dari koalisi pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini. Artinya 2 tokoh ini muncul merupakan pewaris atau pelanjut dari kekuasaan Joko Widodo yang ada sekarang. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Tentu kita semua telah tahu bahwa Anies Baswedan merupakan tokoh perubahan. Tokoh yang akan membawa perubahan yang tidak berasal dari koalisi kekuasaan yang ada sekarang. Anies Baswedan merupakan tokoh yang diinginkan oleh rakyat sebagai pemberi warna ke depan terhadap perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik.
dari hasil Pilpres 2024 mendatang. Sahabat BN, sudah lazim tentunya dari setiap pemilihan banyak yang menginginkan adanya perubahan pada setiap adanya pemilihan. Apakah pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, termasuk juga tentunya pemilihan presiden. Sudah lazim kalau banyak yang menginginkan dari pemilihan itu akan terjadi perubahan terhadap yang akan berlangsung di negara kita ini, yakni Pilpres 2024. Sudah barang tentu tidak bisa dibendung keinginan rakyat untuk adanya perubahan dari Pilpres 2024 mendatang. Kalau tidak ada perubahan, untuk apa pemilihan? Lebih baiklah yang sudah jelas-jelas saja dilanjutkan, diteruskan, diwariskan. Karena itu, kalau hanya dua pasangan calon saja nanti, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, berarti dua itu nyaris sama dengan satu. Mereka itu sama-sama dari status quo, sama-sama dari koalisi pemerintah, sama-sama dari calon istana, sama-sama dari pihak yang diinginkan oleh Presiden Jokowi sekarang. Hanya Anieslah satu-satunya yang merupakan calon pembawa perubahan. Kalau ada yang bertanya perubahan apa yang tidak dibawa, tak perlu ditanya lagi. Kalau pemilihan jelas ada perubahan yang ingin dibawa oleh pemilihan itu. Jelas itu. Tidak perlu ditanya. Ibaratkan makan. Apa bedanya nasi dingin, nasi kemarin yang kita makan dengan nasi panas, nasi yang sedang hangat-hangatnya, yang baru dimasak, yang baru ditanam. Tentu ada bedanya. Tentu ada perubahannya antara nasi dingin, nasi yang sudah lama dimasak, dengan nasi yang baru dimasak. Artinya apa? Rakyat jelas menginginkan adanya perubahan dari suatu pemilihan. Jelas itu. Kalau tidak ada perubahan, tentu tidak ada gunanya pemilihan. Karena itu, kehadiran Anies Baswedan sekarang ini memang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat sebagai tokoh pembawa perubahan. Kalau kepemimpinan Joko Widodo selama hampir 10 tahun ini telah dirasakan oleh rakyat, tentu rakyat menginginkan ke depan ini nuansa kepemimpinannya tidak lagi nuansa Joko Widodo, tapi sudah nuansa baru yang merupakan nuansa perubahan. Itu. Dengan demikian, terhadap keinginan untuk menjadikan hanya dua pasangan calon saja nanti pada Pilpres 2024, katakanlah pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saja, jelas itu akan membuat rakyat tidak menjadi puas. Karena rakyat jelas ada yang ingin perubahan. Kalau pasangan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu adalah sama-sama pasangan pelanjut dari rezim yang ada sekarang. Artinya apa? Sama-sama dari status quo. Dengan masuknya Anies Baswedan, rakyat berharap ada perubahan. Karena itu, walaupun sekarang ini hanya satu yang dari koalisi perubahan, sedangkan dua dari koalisi pemerintah atau kelompok status quo, namun bagi rakyat asalkan 3 pasangan calon yang maju tidak jadi persoalan.
Tetapi kalau hanya dua pasangan calon, berarti sama saja rakyat dengan memilih dua, berarti satu. Sebab terpilih pun Ganjar, dia pelanjut kepemimpinan yang ada sekarang juga. Terpilih pun Prabowo, dia pelanjut kepemimpinan yang ada sekarang juga. Tetapi kalau masuk Anies, terpilih Anies nanti, akan terjadi perubahan. Perubahan inilah yang diinginkan oleh rakyat. Kalau ada sekarang yang tidak menginginkan masuknya Anies, hanya ingin dua pasangan calon saja, tentu rakyat tidak akan puas dengan kondisi seperti ini. Dengan demikian, rakyat harus memantau jalannya perpolitikan sekarang. Rakyat harus mewaspadai skenario untuk membuat hanya dua pasangan calon saja yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 nanti. Ini perlu diwaspadai oleh rakyat. Rakyat jangan sampai lengah terhadap skenario-skenario, terhadap rekayasa-rekayasa politik, terhadap pekondisian-pekondisian politik untuk menjadikan hanya dua pasangan calon saja pada Pilpres 2024 nanti. Rapatkan hendaknya barisan oleh rakyat untuk awasi agar jangan sampai lolos skenario rekayasa pekondisian untuk hanya menjadikan dua pasangan calon saja yang akan maju ke kontestasi politik Pilpres 2024. Rakyat harus dari sekarang mewaspadainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa